kepada yang terhormat para dewan juri yang adil dan bijaksana, kepada yang terhormat para panitia penyelenggara dakwah virtual. Mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Yang saya hormati dan yang saya banggakan, teman-temanku yang seperjuangan, yang mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Salawat beruntaikan kata mutiara salam semoga senantiasa terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi akhir, sosok figur yang paling luhur, manusia yang paling mulia, tokoh yang harus dicontoh, pribadi yang patut diteladani, bahkan individu yang wajib ditiru. Siapakah beliau? Yakni Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua selaku umatnya mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Amin ya Rabbal Alamin. Hadirin rahimakumullah. Ketika negara-negara barat hendak menjajah dunia Islam, Perdana Menteri Victoria pernah berpidato di hadapan parlemennya. Saudara-saudara, jika kita ingin mengalahkan negara yang penduduknya mayoritas Muslim, maka hal utama yang harus kita lakukan adalah bagaimana cara kita menjauhkan mereka dari Al-Quran, supaya mereka buta terhadap isi kandungan Al-Quran. Sebab hanya dengan itu kita dapat mengalahkan mereka. Selama mereka masih berpegang teguh dengan Al-Quran, selama itu pula kita tidak akan mampu untuk mengalahkan mereka. Pidato Victoria tersebut, hadirin, semakin menambah keyakinan kita bahwa Al-Quran sangat penting untuk dibaca, dipelajari, dan dipahami sekaligus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata dan diwariskan kepada generasi-generasi muda kita agar kekuatan Islam, keberadaban Islam, dan kebangkitan Islam terus tumbuh dan berkembang sepanjang sejarah peradaban manusia. Namun sayang hadirin, umat Islam saat ini seperti sudah jauh dari Al-Quran. Sebab Sayyidina Ali karramallahu wajhah pernah mengingatkan akan datang suatu zaman di mana Al-Quran hanya tinggal tulisannya saja. Dampaknya kita semua mudah terbawa oleh pengaruh negatif peradaban modern. Sebagai bukti, tidak sedikit orang di luar sana yang mabuk-mabukan, memamerkan aurat, hamil di luar nikah, bahkan menggugurkan kandungan. Dan tidak sedikit juga orang di luar sana yang gaya hidupnya mengikuti gaya modern. Rambut depannya di-blow, belakangnya di-on, tengah-tengahnya di-blow on. Na'udzubillahi min dzalik. Itulah hadirin
membangun masa depan peradaban manusia. Yang pertama, Al-Quran sebagai mau'izatum mir rabbikum, pelajaran dari Tuhanmu yang maha pengajar. Imam Al-Ghazali dalam tafsirnya menjelaskan bahwa seluruh cabang ilmu pengetahuan, baik yang sudah diketahui maupun yang belum, baik yang datang terdahulu maupun kemudian, sumbernya ada pada Al-Quran. Sebagai bukti, ketika teori Big Bang ditemukan oleh Edwin Hubble pada tahun 1925, jauh-jauh hari Al-Quran telah menjelaskan dalam surah Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 30. Ketika rumus sidik jari ditemukan oleh Francis Drake pada tahun 1880, sebelumnya Al-Quran telah dulu menjelaskan dalam Al-Quran surah Al-Qiyamah ayat 30. Bahkan ketika Sir Francis Drake mengemukakan bentuk dan lapisan langit 14 abad silam, Al-Quran lebih dulu mengatakan Allahul ladzi khalaqas samawati wal ard. Allah telah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Jadi hadirin, sudah jelas bahwa seluruh ilmu, seluruh pelajaran itu sumber utamanya ada pada Al-Quran. Fungsi yang kedua, Al-Quran sebagai syifa'ul lima fis sudur. Tafsirnya menjelaskan bahwa Al-Quran sebagai obat penawar dari paham-paham yang sesat. Hadirin, memang di zaman modern ini tidak ada orang yang menyembah berhala, lata, mana, uja dan ubah. Akan tetapi mereka menyembah berhala dalam bentuk liar. Mereka menyembah pangkat dan jabatan, menyembah kedudukan dan pangkat. Bahkan mereka menyembah harta dan kekayaan. Dampaknya lahirlah manusia tamak dan serakah yang menghalalkan segala cara yang penting bisa kaya raya. Betul? Hadirin rahimakumullah. Fungsi Al-Quran yang ketiga sebagai hudan, petunjuk dari kesesatan. Hal ini sesuai dalam firman Allah dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Bismillahirrahmanirrahim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Sesungguhnya Al-Quran ini memberikan petunjuk bagi jalan yang lebih lurus dan memberikan kabar gembira bagi orang-orang mukmin yang mengerjakan amal soleh bahwa bagi dia ada pahala yang lebih besar. Al-Quran surah Al-Isra ayat 9. Hadirin rahimakumullah, dari ayat tersebut menegaskan bahwa telah turun Al-Quran sebagai pedoman hidup dalam membangun masa depan peradaban manusia. Kemudian fungsi Al-Quran yang keempat sebagai rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dengan demikian hadirin, jika kita ingin melangkah dengan ajaran Al-Quran, bergerak dengan tuntunan Al-Quran, dan berperilaku sesuai petunjuk Al-Quran, niscaya kehidupan kita akan aman dan nyaman. Rasulullah SAW pernah bersabda, barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai imamnya, maka Al-Quran akan membawanya ke dalam surga. Dan barang siapa yang menjadikan Al-Quran sebagai makmumnya, maka Al-Quran akan mendorongnya ke dalam neraka.
Na'udzubillahi min dzalik. Demikian hadirin, jika kita ingin menjadi generasi-generasi Qur'ani, hendaknya kita menjadikan Al-Qur'an sebagai imam dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Hadirin rahimakumullah, dapat kita simpulkan bahwa Al-Qur'an merupakan petunjuk dan pedoman hidup dalam membangun masa depan peradaban manusia. Dengan demikian, jika kita ingin hidup bahagia dan mulia, hidup luhur dan makmur, maka kita harus senantiasa menjadikan Al-Qur'an